Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal Akbar Ardiansyah dari kelas 12 TKJ 1, nomor presensi 21. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum tentang Squid. Yang pertama, saya akan melakukan penginstalan dan konfigurasi Squid. Yang pertama, siapkan Debian dan juga Windows 7 sebagai klien dan Debian-nya sebagai router. Di sini saya menggunakan dua adapter, di mana adapter pertama menggunakan bridge adapter dan adapter kedua menggunakan internal network. Kemudian kita OK. Pada Windows 7 atau kliennya saya menggunakan satu adapter yaitu internal network saja. Oke, kita buka Debian-nya terlebih dahulu. Tunggu ya. Nah, jika sudah masuk pada Debian, kita akan mengatur IP pada Debian atau pada router. Dan perintah nano /etc/network/interface. Nah, di sini saya menggunakan auto NP0S3-nya sebagai DHCP atau pada adapter yang pertama yang tersambung dengan internet atau bridge adapter. Dan untuk pada internal network saya menggunakan internet statik atau IP statik. Di sini saya memberikan address 192.168.21.1 sesuai dengan absen saya. Headmask-nya menggunakan kelas J atau /24 yaitu 255.255.255.0. Kemudian Ctrl X. Kemudian kita restart agar bisa digunakan secara maksimal. Ini D. Nah, jika sudah, kita coba cek pada IPA. Kalau sudah masuk, nah di situ sudah masuk ya, NP0S8-nya 192.168.21.1. Sedangkan IP DHCP-nya dari NP0S3-nya 192.168.1.29. Kita coba ping pada Google, ping google.com. Nah, di sini hasilnya TTL ya, artinya sudah terhubung dengan internet. Dan kita coba ping, hasilnya juga TTL, yang artinya sudah terhubung dengan internet. Kemudian kita tambahkan repositori sebagai tempat penginstalan Squid dan Nmap. Dengan perintah nano/etc/apt/source-list. Sini saya menggunakan repositori Kartolo. Saya sarankan menggunakan repositori yang saya gunakan ini ya. Bisa di pause videonya dengan atau kemudian screenshot dan Ctrl X. Setelah itu kita update dengan perintah apt update untuk mengupdate repositori yang baru yaitu Kartolo. Jika sudah update, karena saya sebelumnya sudah mengupdate, kemudian install Squid dengan apt install Squid. Karena di sini saya sudah menginstal, maka hasilnya akan already. Yang kedua, kemudian install Nmap. Install Nmap. Di sini saya sudah menginstal juga, maka hasilnya akan already. Kemudian kita cek port pada Squid dengan perintah nmap localhost. Nah, di situ bisa dilihat port pada Squid yaitu 3128. Ingat-ingat ya, 3128 merupakan port pada Squid. Kemudian kita atur pada Squid-nya, kita konfigurasi nano/etc. Kita masuk ke konfigurasi Squid dengan perintah nano/etc/squid.conf.
seperti ini. Kemudian Ctrl W, insert, enter. Nah, di sini saya sudah menuliskan ini ya. Ini dihapus. Ini. ACL jaringanku SRC 10.252.168.0/255.255.255.0. Sedangkan ACL yang akan diblok yaitu 10.252.168.255.255.255.255.0. HTTP akses allow jaringanku tanda seru blok, kemudian Ctrl X, Y, enter. Sebelumnya saya lupa memberitahu, kita aktifkan forward pada nano/etc sysctl .conf. Nah, di sini sebenarnya ada pagarnya, tapi hilangkan saja, hapus, Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita iftableskan agar kita buka dulu saja Windows 7-nya atau kliennya. Setelah Windows 7 atau kliennya terbuka, kita atur pada IP Windows 7-nya ini. Karena tadi saya sudah mengatur, maka sudah teraliri internet ya. Kita open network and sharing center. Kita tunggu. Kemudian change adapter setting. Di sini saya mengatur IP-nya seperti ini ya. Saya atur IP-nya 21.2 dan gateway-nya 21.1 yang merupakan IP dari Debian. Di sini DNS servernya sesuai dengan IP DNS WiFi yang ada pada result.conf. Saya lupa memberitahu, akan saya beritahu. Oke, kemudian close. Di sini, kayak sini ya. Kita nano result.conf. Nah, di situ ya. Ini merupakan IP DNS dari WiFi atau jaringan yang kita gunakan. Ctrl X saja. Dan bagaimana caranya agar Windows 7 atau kliennya bisa terhubung dengan internet? Caranya iftableskan, caranya iftables mint nat min a post routing min s, masukkan IP dari PC Windows 7 atau klien, atau masukkan saja internet networknya, yaitu berarti 21.0/24 DJ mas ini ya. Karena saya tadi sudah menambahkan, jadi tidak perlu ditambahkan. Untuk melihatnya yaitu iftables min t nat min a min n l. Nah, di situ saya sudah menambahkan, malah di situ ada 2. Kita kurangi 1 saja karena kita hanya 1 ya. Caranya iftables min t nat min t post routing. Ini untuk menonaktifkan atau menghapus routing atau iftables yang ada di situ. Kita gunakan, karena yang kita gunakan cuma 1. 1.0/24 min c mas dan kita enter, kita cek lagi. Nah, di situ sudah ada 1 ya. Kemudian kita clear. Setelah itu kita cek sini tadi, jangan lupa seperti ini, insert ini ya, dan Ctrl X. Kita restart squid-nya dengan perintah /etc init.d squid restart. Di sini agak lama karena isinya banyak ya, makanya restartnya itu agak lama. Tetapi kita tunggu saja. Atau kita pause saja ya, karena lama. Nah, jika hasilnya sudah oke, kita coba masuk ke Windows 7 atau PC client.
Kita coba ke CMD dulu apakah sudah terhubung dengan internet atau belum ya. Seharusnya sudah bisa. Ping 8. Punya TTL. Ping google.com kita coba. Maaf ini ada salah ya. Nah ini. Nah bisa juga. Jadi perlu diketahui bahwa Windows 7 ini atau PC klien ini sudah terkoneksi dengan internet dan seharusnya bisa membuka Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Maka kita coba buka Chrome saja untuk membuktikan. Di sini perintahnya yaitu untuk memasukkan web yang ada di web TKJ dan bagaimana caranya agar web tersebut tidak bisa diakses atau saat mengaksesnya itu ditolak, yaitu dengan menggunakan ini tadi ya, squid.conf, ACL jaringanku itu ya. Caranya seperti itu, kemudian restart, kemudian kita coba masukkan di sini webnya itu http://www.its.edu. Kita coba akses. Nah, di sini masih bisa diakses ya. Kenapa masih bisa? Karena kita belum mengaktifkan proxy pada Windows klien ini. Oke, kita hapus historinya terlebih dahulu. Hapus historinya. Kita clear datanya semua. Ya, wifi-nya agak lemot ini. Kan soalnya. Kita pilih clear data. Kemudian history ini pastikan sudah tidak ada ya. Kemudian langsung silang saja Chrome-nya. Caranya bagaimana mengaktifkannya? Kita ke Windows. Kemudian pilih control panel. Network and Internet. Internet option. Kemudian connection. LAN setting. Nah, di sini aktifkan proxy servernya. Use a proxy server. Kemudian addressnya menggunakan default gateway. Mohon maaf, menggunakan gateway dari PC klien ini atau Windows 7 atau juga IP dari Debian. Dan portnya tadi, port dari Squid adalah 3128 ya. Kemudian OK. Kemudian OK lagi. Kemudian kita coba pada Chrome. Seharusnya ini sudah bisa ya untuk menolak akses pada web yang ada pada di web TKJ, yaitu http://www.epis.its.edu. Seharusnya sudah bisa ya. Nah, di sini bisa dilihat error, the request URL could not be retrieved. Akses denied atau akses ditolak. Debian Squid. Nah, sini artinya sudah berhasil ya. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan untuk yang praktikum yang kedua kita akan menggunakan user dan password untuk verifikasi agar bisa membuka web epis.its.edu ini. Caranya kita kembali ke Debian, sebelumnya kita hapus data terlebih dahulu. Karena kalau tidak dihapus historinya akan seperti itu lagi. Atau nanti kita akan mencoba pada Mozilla saja ya. Clear, historinya pastikan sudah tidak ada, dan silang. Kita kembali ke Debian. Ini ketikkan ht -min-c /etc/squid/password ini ya. Ntar new password, masukkan password yang akan kalian gunakan yaitu Naufal. Dan di sini menggunakan yang sama saja agar tidak bingung. Setelah itu kita masuk ke squid.conf lagi. Kita Ctrl W lagi, insert, enter. Di sini saya mengaktifkan port. Sebelumnya sebelum ada apa-apanya belum ada seperti ini ya. Ini saya menambahkan sendiri.
dan bisa dicontoh atau bisa di screenshot ya. Kita lanjutkan ya, kemudian Ctrl X, Y, Enter. Sebelumnya tadi setelah squid 1 seharusnya ada perintah cat var log squid access log. Apa ini? Untuk melihat akses yang ditolak pada squid. Nah, di situ ada google.com. Nah, di situ pada baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baris ke-8 itu ada get http://www.ipis-min-its.edu ernon text html. Artinya ditolak ya. Nah, itu tulisannya TCP denied atau ditolak. Nah, setelah itu kita masuk ke skid.conf lagi. W, insert, enter. Nah, ini ya, screenshot dan samakan seperti ini. Jangan lupa juga usahakan urut seperti ini. Jika hanya ingin mengaktifkan pada praktikum squid yang pertama, maka ini dipagar semua kecuali yang 3 ACL, ACL, ACL ini ya. Yang lainnya dipagar. Jika untuk yang membuat password atau verifikasi user dan password, kita hapus pagarnya yang ini. Sisakan yang HTTP port 3128 transparent dan juga HTTP port 80 vhost. Itu digunakan untuk web proxy transparent nanti, yaitu squid yang ketiga. Setelah itu kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita restart ya squidnya. Ini yang agak lama tadi, mungkin akan saya jeda lagi apabila lama karena akan menghabiskan waktu. Squid restart. Sepertinya lama ya, jadi kita jeda saja daripada menghabiskan waktu. Nah, di sini sudah oke ya. Jika nanti ada yang bingung, langkah-langkahnya akan saya ulang lagi agar tidak bingung. Yang pertama, atur IP pada Debian nano/tc network interface ya. Kita urutkan saja perintahnya. Kita cari yang pertama tadi. Nah, ini ya. Kita atur IP pada Debian dengan perintah ini. Yaitu kemudian Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita restart agar IP tersebut bisa digunakan. Dan untuk mengeceknya gunakan IPA atau IP address. Kemudian ping cek konektivitas dengan google.com. Nah, setelah itu kita tambahkan repository seperti yang tadi pertama saya jelaskan. Saya sarankan menggunakan Cartolog. Kemudian update repository, setelah update selesai, kemudian install squid. Setelah install squid selesai, install nmap, kemudian kita cek pada nmap localhost pada port berapakah squid itu berada. Kemudian kita konfigurasi squid agar tidak memperbolehkan web http://epis-min-its.edu itu bisa diakses atau saat mengakses itu aksesnya denied atau ditolak. Kemudian aktifkan sebelumnya ini sebelum itu tadi ya, sebelum ini kita sudah menghapus pagar pada network forward atau mengaktifkan forwarding. Kemudian resolve untuk mengecek DNS yang akan kita taruh pada IP Windows 7 atau kliennya tadi yang DNS server. Kemudian kita routing dengan iptables maintain nat min a post routing untuk menambah ya. Min A kalau ditekan untuk menghapus, min A post routing, min S menggunakan network IP yang digunakan, min C masquerade. Kemudian cek pada WinX Windows 7 atau klien. Sebelumnya atur juga IP-nya dan default gateway-nya menggunakan IP dari Debian ini. DNS servernya isi menggunakan yang terdapat pada resolve.conf. Kemudian coba akses web tadi yang epis.edu tadi ya.
Kemudian kita akan menggunakan bagaimana caranya agar web tersebut bisa dibuka tetapi menggunakan password. Jika disensel tidak bisa masuk atau aksesnya denied. Jadi yang pertama ini. Kemudian masukkan passwordnya. Kemudian kita atur di sini. Setelah kita atur seperti tadi ya, ceklah jelas. Jadi jelas. Start. Nah, seperti ini. Kemudian Ctrl X. Kita restart. Setelah kita restart, jika hasilnya oke, maka kita tekan ke Windows 7 atau PC lainnya. Kita coba pada Mozilla. Tadi kan kita nyobanya di Chrome, sekarang kita akan mencoba di Mozilla. Nanti juga kita akan mencoba pada Internet Explorer. Nah, di sini sudah ada seperti ini ya. Jadi tidak disarankan menggunakan Mozilla saja. Kita gunakan yang Chrome saja. Nah, kita masuk saja. Di sini error ya berarti. Coba yang di Chrome saja lah. Di Chrome. Kalau nanti hasilnya juga seperti itu, maka kita akan mencoba di Internet Explorer ya. Nah, ternyata tidak seperti di Mozilla Firefox. Kita coba di sini ketikkan webnya http 2/www.its.edu. Ini nggak enter. Nah, di sini harus memasukkan atau verifikasi username dan juga password. Coba kita cancel ya. Jika kita cancel, maka hasilnya error atau tidak bisa diakses. Cache akses denied atau akses ditolak. Tetapi jika kita memasukkan password, kita coba di sini saja. Ya, TTPS ini kita silang. Nah, di sini coba kita masukkan username dan juga passwordnya. Coba kita sign in. Jadi di sini harus verifikasi username dan juga password ya, yang seperti yang kita atur. Nah, di sini bisa dibuka. Silang saja lah. Ini bisa dibuka webnya karena membutuhkan verifikasi user dan juga password. Yang sama seperti kita buat pada di Debian tadi, yaitu ht_passwd minc /etc /quit /password naufal. Jadi usernya itu namanya naufal, kemudian kita tuliskan passwordnya. Nah, bisa dibuka ya. Kemudian kita hapus history. Ini saya akan melanjutkan ke Squid praktikum yang ketiga, yaitu web transparent. Kita gunakan yang tidak menggunakan web proxy di Windows 7, tetapi kita akan mengaturnya pada iptables di Debian. Ini kita hapus data terlebih dahulu, kita clearkan. Karena kalau tidak di-clearkan, maka hasilnya akan seperti ini lagi ya. Nah, di sini kita clear data. Sudah kita pastikan pada history ini sudah tidak ada apa-apa, kemudian kita silang. Nah, kita kembali, kita nonaktifkan web proxy di sini dulu aja. Windows, control panel, network and internet option, connection, dan setting. Ini kita nonaktifkan. Kenapa kita nonaktifkan? Karena kita akan mencoba pada Debian menggunakan yang manual atau itulah statik lah modelnya. Modelnya seperti statik. Kemudian kita silang ya. Kita ke Debian lagi. Nah, di sini yang pertama kita ubah yaitu pada squid.com-nya yang pasti. Bikin Ctrl W, kita cari insert. Di sini kita tidak menggunakan lagi, kita pagarkan saja. Kita pagarkan, dan oh, ini tidak. Ini kita pagarkan. Yang ini kita pagarkan.
Yang ini tidak dapatkan. Hit Ctrl X. Sebelumnya kita cek dulu dari sini apakah tadi bisa akses itu. Kita cek dulu ya. Di sini saya agak ragu mau mencoba. Kita cek dulu memastikan. Jika begini harusnya bisa ya. Ternyata bisa. Jadi kita akan mencoba menggunakan yang ada pada Debian, yaitu menggunakan web transparent dan juga HTTP underscore akses 3128 tadi ya. Coba kita silang saja. Kita hapus data dulu karena itu tidak dihapus nanti akan seperti ini terus. Kita hapus dulu, kita clearkan datanya semua. Clear data. Kita langsung saja silang kita ke Debian. Sebelumnya kita cek lagi pada script.conf. Ctrl W. Samakan seperti ini ya, yang diaktifkan http underscore port 3128 transparent, http underscore port 80 vhost, dan juga ini. Kemudian Ctrl X, kita restart. Oke. Squid. Kita jeda dulu ya, karena ini jika sudah oke, maka tambahkan ini ya, kita atur if tablesnya. Rerouting if tables main T not main A rerouting main I endpost NP0S8 yaitu yang berisi IP yang kita berikan secara internet static atau yang terhubung dengan internal network, dan main P TCP spasi main deport 80 main J redirect main to main port 3128 yang merupakan IP yang merupakan port dari Squid. Kemudian kita enter. Sini tidak kelihatan ya, kita akan saya tables min T not min NL agar kelihatan tables min T-nya. Nah, di situ sudah masuk ya. Tuh, redirect TCP min 0000 destination 00 TCP DPT titik 280 redirect port 3128. Kemudian kita ke Windows 7-nya, itu perintahnya ya if tables min T not main A prerouting main I NP0S8 sudah kelihatan kan. Kemudian ke Windows 7-nya kita sudah nonaktifkan ya tadi ya. Langsung saja kita cek pada Windows Chrome saja, Chrome. Lalu pada Chrome kita coba akses lagi wp min ts coba akses di sini. Kita coba akses juga di Mozilla memberikan dua-duanya ya. Nah, di sini di Chrome hasilnya error atau tidak, akses ditolak, akses denied ya. Sudah jelas akses denied itu tidak bisa atau aksesnya ditolak. Jadi berhasil menggunakan web transparent. Ini kita pilih jangan sekarang. Kita coba di sini www www.epis. Ini sudah ada ya. Nah, di sini sudah jelas ini akses ditolak, jadi tidak bisa membuka akses dari web tersebut. Nah, cukup sekian dari praktikum 123 dari Squid. Yang pertama instalasi dan konfigurasi, yang kedua verifikasi menggunakan user dan password, yang ketiga yaitu web proxy transparent. Yang ini web proxy transparent juga sudah berhasil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.